Jadi clear sekali kemanapun Injil diberitakan, apapun perdebatan dan perbedaannya, satu yang sama adalah Injil harus mengasihi, Injil harus memberkati orang miskin. Maka ketika persembahan diberikan kepada gereja, fokus gereja itu harus kepada orang miskin. Maka dari 100% persembahan apapun yang kamu terima, kalau 60% lebih untuk gedung, Bapak Ibu, Bertobat. atau ada persenan buat gembala lebih, tolonglah kepada Injil dan kepada Allah Anda harus mempertanggungjawabkan. Gembala miskin. U-Talks, percakapan sumbang. Oke, welcome again to You Talk. Ya, hari ini kita bersama dengan nih Pastor CJ lagi. Kayaknya Anda laku sekali. Bosan nggak ya? sih Anda? Anda laku bosan nggak sekali. sih? Kita senang banget pakai baju ini. Maafkan lah ya. Sorry loh. Pastor CJ, Pastor Tim. Nah, hari ini kita mau bahas apa ya? Ini bahas sesuatu yang berhubungan dengan cuan gitu. Okay. Karena kan hidup kita nggak lepas dari cuan gitu ya. Hidup kita nggak lepas dari uang, dan memang kita butuh uang, maka kita harus perbincangkan dengan sebenar-benarnya. Betul. Supaya nggak salah. Betul. Gitu ya. Apalagi ini kan masih awal-awal tahun. Iya. Ya, beberapa gereja tuh banyak mendengung-dengungkan tentang persembahan buah sulung gitu. Oh, jangan lupa. Jadi bagi Anda jemaat yang belum memberikan persembahan buah sulung, coba tolong dengarkan dulu gitu. Jadi persembahan buah sulung biasanya tuh dulu awal tahun atau ketika awal menerima pekerjaan gitu ya. Gaji pertama adalah milik Tuhan. Jangan lupa Oke. Pastor CJ. Nah, RLC kayaknya bakal banyak terima persembahan sulung. Oke, kalau gitu langsung aja. Persembahan sulung, apa sih kata Alkitab tentang persembahan sulung? Seperti yang sudah dijelaskan gitu. Kalau perjanjian lama bilang persembahan sulung adalah tradisinya diambil dari Paskah. Paskah di mana tulah ke-10 kematian anak sulung digantikan oleh Tuhan melalui si domba. Ya kan? Maka dengan darah anak domba di ambang pintu si kematian tidak bisa masuk gitu. Maka anak-anak sulung orang Israel diselamatkan. Tetapi perjanjian lama bilang, karena aku menyelamatkan maka anak sulung itu milikku, kata Tuhan. Ya karena kan seharusnya mati tapi aku selamatkan, digantikan oleh domba. Nah sejak saat itu akhirnya keluar peraturan bahwa semua yang sulung itu milik Tuhan sebagai sebuah pertukaran. Dan lagi-lagi sebenarnya kan kalau kita lihat dari perspektif perjanjian baru dan kristosentris, ini kan sebenarnya sebuah tipologi. Tipologi akan kematian Kristus yang menggantikan, ada pertukaran begitu. Nah tetapi dimaknai oleh umat perjanjian lama dalam konteks mereka saat itu yang agraris dan juga yang peternakan. Maka anak sulung dari semua domba milik Allah. Lalu buah sulung, kenapa disebut buah? Karena panen. Panen pertama milik Allah. Diambil dari tradisi bahwa yang sulung itu milik Allah karena Allah menggantikan kematian anak-anak Israel seharusnya dengan domba. Gitu. Oke. Nah, itu kan dari segi perjanjian lama ya. Nah, kalau Pastor Tim kan kadang Pastor Tim pendapatnya suka di luar nurul gitu ya. Nah, gimana melihat persembahan sulung? Saya lagi berpikir tentang apa yang harus saya katakan tanpa menyikut sana sini. Enggak. Cancel nih, Ya, makanya hati-hati. itu kita Agak cancel susah culture ya. nih, gitu kan ya gitu. Persembahan sulung adalah hal yang baik jika gereja tahu apa yang ingin dilakukan dengan persembahan tersebut. Saya pikir nggak perlu persembahan sulung itu harus di awal tahun atau di hari pertama orang kerja gitu ya. Di hari pertama orang kerja. di Mau makan. hari pertama gajian gitu Oke. ya. Tapi kalau misalnya gereja tahu apa yang ingin mereka lakukan dan mereka menarik persembahan sulung itu, seharusnya gereja sudah memiliki pemikiran di kepalanya gitu ya. Nah, apa yang akan kita gunakan untuk ini? Jadi bukan hanya sekedar untuk ya biar rekening kita tambah gemuk aja, nggak gitu kan. Kita mesti tahu dulu ini mau digunakan untuk apa gitu ya kan. Kalau udah tahu ya nggak perlu persembahan sulung. Persembahan mau di akhir tahun, mau di tengah tahun, Imlekan, jangan lupa Imlekan gitu kan ya gitu. Dan berbagai macam persembahan lainnya. Intinya gini, sebenarnya persembahan di dalam perjanjian lama dan kalau kita compare di dalam perjanjian baru, kita akan melihat bahwa persembahan ini harus diberikan, tidak ada satu aturan yang baku di dalam perjanjian baru tentang besarnya persembahan atau waktunya memberikan persembahan. Yang jelas adalah bahwa persembahan itu harus diberikan dengan sukacita.
kan, sebagai ucapan syukur. Nah itu dulu deh gitu yang kita perlu paham dulu di awal gini. Jadi kalau misalnya ditanya apakah perlu persembahan sulung, kalau ditanya perlu, enggak sih. Apakah wajib? Enggak sih, gitu kan? Haruskah dilabel dengan kata-kata persembahan sulung? Terminologinya itu kadang-kadang gini, kita tuh seringkali terjebak dengan fenomena yang ada di abad sekarang nih, di abad 21, yang mungkin kita bawa dari abad 20 atau abad 19, yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan perjanjian lama atau perjanjian baru, yang nggak ada hubungannya di Alkitab, tapi kita kasih label biar kelihatannya, oh iya nih Alkitab ya men. Atau ada jangan-jangan tercatat. digunakan untuk kepentingan tertentu mungkin ya. Itu dia tadi, saya nggak pengen ikut sana sini gitu kan. Gitu. Ternyata yang ngikut yang tengah. Gitu. Oke, jadi kalau begitu, kalau tadi Tim bilang bahwa kalau gereja udah tahu mau ngapain gitu dengan menarik persembahan sulung, dan bagi jemaat yang mungkin memang sedang ingin mempersembahkan sesuatu, katakanlah di awal tahun gitu, berarti kita sebagai jemaat punya hak dong untuk tanya, oke, gereja meminta persembahan sulung atau membuka kesempatan untuk persembahan sulung, dan saya mau mempersembahkan sesuatu. Kalau itu saya ingin tahu buat apa nih persembahan yang akan saya berikan. Apakah jemaat sebenarnya punya hak nggak sih untuk bertanya seperti itu, atau kita menyerahkan kepada pemimpin gereja gitu kan? Karena pemimpin gereja kan adalah wakil Tuhan, hamba Tuhan di muka bumi. Jangan gitu. dicolek. Tuhan nggak boleh dicolek. Bahaya itu. Jangan dicolek, menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Betul. Gitu kan, ya, gitu. Tapi ya gitu dia. Jadi kadang-kadang kan pemberian persembahan itu kan diberikan dengan ignorance. Yang penting saya nggak hutang apapun loh sama Tuhan. Tuhan suruh kasih, saya kasih. Jadi kalau misalnya saya udah kasih, saya clear. My conscience is clear. Kalau seandainya hal itu disalahgunakan oleh pemimpin-pemimpin gereja, bukan urusan saya. Itu bukan urusan saya. Iya. Itu urusan dia, gitu kan gitu. Nah, tapi kan kalau kita melihat secara jujur, Tuhan kan nggak pengen uangmu. Ya kan? Uang yang dipersembahkan untuk gereja pada akhirnya itu berada di dalam operasional gereja. Diapain itu uang itu, pertanyaannya dong. Gitu. Jadi kan gereja perlu untuk menjelaskan. Atau kalau misalnya nggak mau menjelaskan karena terlalu banyak, nggak masalah sih gitu. Maksudnya adalah yang jelas clear. Oke, yuk kita sama-sama mau kumpulin persembahan. Kemarin LCD projector kita meledak misalnya kayak gitu, dan nggak ada duit gitu kan. Kalau ada yang mau melakukan seperti itu ya sudahlah, monggo gitu kan. Tanah di sebelah mau kita beli gitu kan, ya sudah monggo gitu kan gitu. Tapi jangan sampai ini hanya satu bentuk kewajiban. Nah, masalahnya seringkali saya dengar, mohon maaf kalau saya salah, tapi saya dengar biasanya gini, kalau saudara nggak kasih, nanti Tuhan nggak berkatin. Gitu loh. Nah, ini masalah utamanya. Memang aku sendiri punya persoalan sama hal itu. Misalnya gini, kalau memang akhirnya gereja itu satu tubuh, maka kebutuhan itu kebutuhan satu tubuh. Tidak mungkin dan tidak boleh ditanggung hanya oleh gembala atau jajaran majelis. Otomatis ketika gereja punya kebutuhan harus disampaikan kepada satu tubuh, dan satu tubuh harus menanggung bersama. Tentu saja dengan sukarela dan sukacita. Akan lebih fair kalau kasusnya demikian. LCD meledak, men. Dan kita nggak mungkin ibadah tanpa LCD. Maka kebutuhan dilempar sebagai satu tubuh, mari sambut. Tetapi akan jadi persoalan kalau sudah dilabel dengan kata-kata persembahan sulung yang otomatis diteologisasi. Lalu kita buka gitu. Lalu kita membuat jemaat merasa bersalah dengan berkata bahwa kamu dulu ditebus, maka kamu yang sudah ditebus, seharusnya kamu mengembalikan persembahan sulung. Padahal sudah diselesai di kayu salib oleh Kristus. Kan dia si sulung. Iya kan, dia si sulung yang dan pada akhirnya kita tidak boleh akhirnya menarik persembahan dengan iming-iming menakut-nakuti atau iming-iming kewajiban atau iming-iming membuat jemaat merasa bersalah ketika tidak memberi dengan lantaran bilang Tuhan sudah menebus. Iya. Dan dimakan sama belalang. Iya, dan itu kan jadi apa ya? Bikin grace itu cheap. Betul. Grace itu sebuah transaksi gitu. Dan kedua, aku juga setuju bahwa jemaat gak boleh ignorance. Jemaat please lah, berhenti berpikir bahwa yang namanya kalau saya udah kasih itu urusan gembala. Kalian satu tubuh gak sih? Kalau satu tubuh, bahwa akhirnya gembala menyalahgunakan, itu salah siapa? Salah sama-sama. Salah satu tubuh. Satu tubuh kan tidak mungkin tidak tahu dan tidak mau tahu akan bagaimana keuangan gereja. Bukan kepo loh. Itu bentuk tanggung jawab kita gitu ya. Karena satu tubuh gitu. Ketika saya memberi karena saya satu tubuh, maka saya pun harus tahu penggunaannya dan saya akan bertanggung jawab dalam penggunaannya sebagai satu tubuh. Ketika akhirnya penggunaannya bertanggung jawab dan masih kurang, saya pun terwajibkan. Terwajibkan bukan diwajibkan. Sebagai satu tubuh. Maka akan sangat fair kalau gereja bilang begini, jemaat,
kita tuh puji Tuhan jemaatnya sudah banyak. Dari kapasitas gedung 1.000 sekarang sudah 2.000. Sudah dibuat 3 ibadah tapi tetap tidak cukup. Maka kebutuhannya sekarang bukan menambah ibadah tapi memperbesar gedung. Jemaat itu kan tidak buta, dia tahu bahwa memang sudah desak-desakan. Dan kalau diajarkan dengan benar, esensi memberi dan sukacita memberi, dia akan terdorong dengan sendirinya memberi karena dia pun melihat bertumbuh. Iya. Gitu. Tanpa Nah, perlu iming-iming begitu. Betul. Nah, sekarang kan yang terjadi sebenarnya kebanyakan ya tidak seperti itu. Ya. Akhirnya mental memberi itu mental transaksional gitu. Terus kemudian ada rasa takut. Takut. Oh, kalau gue nggak kasih persembahan, bisa jadi kemalangan terjadi. Oh, gue karena belum kasih persembahan nih, Belalang. belum kasih, belum Belalang. kasih persembahan Capung. sulung, betul. Capung. Jadi kan Tahu. akhirnya memaknai persembahan itu jadi melunasi hutang gitu. Iya. Iya kan? Karena menolak bala Betul. gitu supaya saya dijauhkan dari kemalangan gitu kan ya. Nah, Kan tahuan ceritanya. nah tapi kan akhirnya rasa itu dimanfaatkan sebenarnya oleh betul. beberapa gereja gitu ya, oleh beberapa hamba Tuhan mungkin berdosa sekali ya. Nggak, pada akhirnya kan gini. Fear is power. Fear is power. Kalau sampai jemaatmu tidak akan memberi, kalau tidak kamu takut-takuti, itu kan bahan evaluasi. Ada yang salah dalam pengajaran, ada yang salah dalam iman. Dan, atau jangan-jangan evaluasinya adalah begini, sebenarnya jemaatmu sendiri tidak ingin gereja semega ini, tapi kamu terlanjur punya visi, ambisi bahwa gereja harus mega ini, maka kamu sedang membebani mimpimu kepada mereka. Ya kan? Iya, Karena iya. saya punya visi gedung sebesar ini, dan gedung ini akan memberkati bangsa-bangsa. Tapi itu bukan visi mereka sebenarnya, itu visi yang datang dari kepadamu, tapi kamu ingin menginfluence mereka untuk ikut, karena nggak mungkin ditabur dari dompet sendiri. Maka kamu instil dan berusaha, ayo memberi, kamu tidak akan kekurangan, kamu akan diberkati. Kalau kamu tidak ingin ikut ke dalam gerbong berkat ini, kamu akan ketinggalan. Please lah. Kalau sudah kayak gitu, kelihatan kamu sudah memanfaatkan iman jemaat, dan kamu sudah membodohi jemaat. Kalau jemaat yang pintar, yang tahu teologi, dia akan keluar dari gereja itu. Kalau tidak, Dengarkan baik-baik. Sekali lagi diulang dalam slow motion. saya tidak ingin mengikut sana sini, saudara. Kadang memang solusinya ya memang harus keluar kali ya. Dari lingkungan atau dari gereja yang toksik ya. Betul. Karena nggak mungkin selama-lamanya kita bertahan di sana juga gitu kan ya. Betul. Nah, akhirnya itu nyambung juga ke perpuluhan gitu ya. Nah, sebenarnya perpuluhan ini kan bahkan lebih kalau boleh dikatakan lebih radikal, pemahaman yang ditanamkan ke jemaat tuh bahkan lebih radikal gitu kan, bahwa perpuluhan itu wajib gitu, terserah lu bisa makan atau enggak, pokoknya lu harus kembalikan dulu miliknya Tuhan gitu ya. Itu bahkan lebih masif gitu loh. Nah, sekarang kita kembalikan kepada Alkitab deh. Gitu ya, bukan lagi kepada bagaimana menurut Pastor CJ ataupun Pastor Tim. Kita kembali kepada Alkitab. Sebenarnya apa sih kata Alkitab tentang perpuluhan? Nah, ayat yang paling terkenal gitu tentang perpuluhan kan ada di Maleakhi 3 gitu. Nah, sebenarnya itu tuh berbicara tentang apa? Ya. Sebut lagi capung ya. Sebenarnya itu tuh berbicara tentang apa gitu. Oke, siapa dulu nih? Dia dong. Oke. Yang ahli PL. Sekalipun saya Saya bicara ahli kembali sekalipun saya bicara kembali kepada Alkitab, tapi ini penafsiran Chandra Julianto ya. Tetap bagaimanapun saya bisa salah. Tapi izinkan saya membagikan hasil pengertian saya soal Maleakhi 3 ayat 10. Maleakhi 3 ayat 10 itu dibangun di atas sesuatu yang sangat Yudaisme sifatnya, sangat perjanjian lama dan tidak mungkin diulang lagi di luar perjanjian lama, yaitu teologi tanah. Satu tanah dibagi 11, padahal ada 12 suku. Ada satu suku yang tidak dapat tanah, Lewi dikhususkan. Maka 11 suku ini harus memberikan persepuluhan untuk menanggung si Lewi dan menanggung operasional Bait Allah yang dulu sentral di Yerusalem. Gitu. Maka konsepnya satu tubuh. Kalau satu tidak ada tanah, dia tidak boleh kelaparan karena tidak ada tanah. Maka semua memberikan. Teologi tanah ini makanya persembahan buah sulung juga keluar dari sana. Makanya persepuluhan itu dari jintan lah. Alkitab bilang begitu kan. Karena memang akhirnya agraris, tanah. Dibuang ke Babel 586 sebelum Masehi. Pas kembali ke Babel udah gak ada tanah. Si 12 suku ini sudah tidak memiliki tanah masing-masing. Tetapi konsep satu tubuhnya sama. Dan konsep orang Lewi dikhususkan sama. Maka Maleakhi 3 diulang. Karena kan ada Bait Allah kedua. Ingat, persembahan persepuluhan dikembalikan lagi, gitu. Itu milik Allah dan segala macam lah narasi yang dibangun supaya akhirnya tersokong
sentralisasi tetap kepada bait Allah kedua ini. Dan supaya Imam Lewi tetap tidak kekurangan, dan supaya religiusitas bisa berjalan. Jadi ada konsep operasional di dalamnya ya, tapi dibangun di atas satu tubuh ya. Memasuki perjanjian baru itu sudah tidak berlaku. Karena bait Allah sudah tidak ada. Tetapi konsep satu tubuhnya ada nggak? Ada. Gitu. Maka apakah perpuluhan wajib di dalam perjanjian baru? Tidak. Tidak semengikat Maliaki 3 ayat 10 sehingga si belalang itu harus diulang-ulang terus. Tetapi konsep satu tubuh bahwa akhirnya ini gereja bersama, ini imam bersama, ini pendeta bersama, itu sama. Tetapi seharusnya itu dibangun di atas kesadaran satu tubuh, bukan lagi di atas kesadaran perpuluhan dan teologi tanah. Jadi dasar teologi itu sudah bukan lagi Maliaki 3 ayat 10, tapi satu tubuh. Tapi kalau satu tubuh lantas tidak harus 10%. Dan lantas tidak harus wajib. Kembali kepada sukarela. Makanya kalau kita lihat Kisah Para Rasul 2 yang harus jadi acuan baru, orang-orang itu justru menjual hasil milik mereka, menaruh di kaki para rasul untuk dibagikan merata. Sebenarnya itu kan lebih radikal daripada 10%, ya kan? Tapi itu dibangun di atas dasar teologi yang lebih daripada sekedar ketakutan atau kewajiban, melainkan satu tubuh, tenggang rasa. Tidak mungkin saya merasa kenyang sementara kamu lapar. Gitu. Tidak mungkin saya merasa kaya sementara kamu miskin. Tidakkah kita duduk semeja bersama-sama dengan Tuhan dan makan roti yang sama dan minum dari cawan yang sama? Gitu. Maka di atas tenggang rasa saling berbagi, saling menanggung beban itu, lahirlah keinginan bukan kewajiban, lahirlah saya terwajibkan oleh diri saya sendiri untuk memberi, bukan diwajibkan oleh gereja. Dan seharusnya, tapi kan ini apa ya? Ini tuh penanaman iman yang bukan level cetek. Ya. Butuh kedewasaan tertentu untuk seseorang sadar bahwa saya tidak hidup untuk diri saya sendiri. Betul. Sebenarnya baik dari sisi gembala atau pendeta maupun dari sisi jemaatnya ya harus sama-sama dewasa gitu ya nggak sih? Dan gembalanya punya PR panjang untuk mengajarkan jemaatnya esensi ini. Karena saya tahu ngomongin perpuluhan dengan narasi si belalang itu mudah sekali. Karena narasi Maliaki 3 tuh clear, ada belalang dihalau, lalu tingkap-tingkap langit terbuka. Clear kan, negatif dan positif. Terhalau menolak bala, kamu dapat berkat. Dengan mengulang itu, dia tidak perlu mengajarkan dalam tentang esensi memberi gitu. Tapi ketika dia melakukannya karena transaksional, itu kan dosa banget. Kenapa kamu memberi? Karena gue takut belalang, gila ngeri banget Tuhan gue. Belalang pelompat, belalang pelahap, ada 4 jenis belalang kayaknya, 4 jenis. Ya. Nah, biasa loh itu. Dan itu semua sudah dimakan oleh Yohanes Pembaptis. Dan madu hutan ya. Tetapi makanya teman-teman, ada PR panjang memang di gereja perjanjian baru untuk menanamkan model pemberian yang tidak transaksional, tapi based on grace. Betul. Gitu, based on anugerah. Dan itu tugasnya panjang. Tapi kalau sudah ditanamkan, dengan sendirinya kok jemaat itu memberi. Kalau sudah berhasil ditanamkan, dengan sendirinya jemaat itu terbeban. Tanpa kita perlu iming-iming, tanpa perlu kita takut-takutin, mewajib-wajibkan. Terus-menerus diulang si Maliaki 3 ayat 10, seakan-akan orang lupa ingatan terus gitu. Orang-orang kan terdorong dengan sendirinya karena memang sudah ada kebersamaannya. Betul. Satu lagi, Maliaki 3 itu ada kata mencuri. Jadi itu klop ya, memang narasi itu curi, itu kan dramatis ya narasinya ya. Itu kan Jadi kalau memang jemaat gampang. dikatakan gitu, saudara jangan mencuri milik Tuhan. Langsung tuh langsung Betul. Dan memang di masa perjanjian lama mungkin benar, karena tanah itu kan milik pusaka dari Allah kan. Jadi teologi tanah itu tidak pernah bilang tanah ini milikmu sepenuhnya, tapi aku memberikan tanah ini kepadamu. Aku yang memimpin kamu masuk tanah perjanjian. Yang meruntuhkan tembok Yeriko kan bukan elu. Iya kan? Maka tanah ini adalah tanahku yang kuberikan kepadamu sebagai milik pusaka. Alias kalau milik pusaka, one day kamu harus bertanggung jawab kepadaku. Dan karena dasar itu, aku bisa menuntut persepuluhan. Oke. Gitu. Nah, berarti kan kalau kita melihat sebenarnya esensi perpuluhan itu gitu ya. Tadi kalau di dalam Maliaki 3 karena ada tujuan untuk pembangunan bait Allah gitu kan. Nah, yang kedua adalah satu tubuh. Berarti ada tenggang rasa di sini ya untuk sama-sama merasakan kalau satu tubuh kan satu bagian tubuh sakit, tubuh yang lain harus merasakan dan membantu. Jadi sebenarnya perpuluhan itu ada tujuan itu di situ sebenarnya. Atau bahkan itu sebenarnya tujuan utama dari kalau kita konteksnya adalah persembahan di gereja ya. Apakah itu akhirnya untuk mungkin ini bicara soal manajemen gereja juga gitu. Apakah akhirnya persembahan yang diberikan entah itu persembahan persepuluhan, persembahan sulung, whatever lah, segala jenis persembahan, apakah akhirnya seharusnya yang menjadi tujuan utama di dalam pengelolaan persembahan itu adalah untuk membantu
anggota tubuh Kristus yang lain gitu. Hmm. Bagaimana, Pastor Tim? Kalau kita membaca Perjanjian Lama, kita akan melihat bahwa beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa setiap persembahan yang masuk itu pasti akan ada beberapa hal untuk pengelolaannya, untuk orang miskin, untuk operasional bait Allah, gitu kan. Lalu juga untuk hamba Tuhan, gitu ya. Si imam ini mesti hidup, gitu kan. Nah, kalau 3 hal ini dipahami dengan baik, ya. Ada salah satu buku yang saya pernah baca dulu ya, kalau misalnya lagi bikin tugas itu kan, ambil buku di perpustakaan setumpuk. Kadang-kadang lupa judulnya apa, gitu kan. Ada satu yang menarik, dia bilang bahwa kalau misalnya kita menghitung segala jenis persembahan di dalam Perjanjian Lama, persembahan korban bakaran, persembahan ini, persembahan itu dan sebagainya, hitungannya setiap tahun itu bisa di angka 23% dari total income, gitu ya. Jadi bukan 10% gitu, karena masih ada Kurang lagi. ternyata 10% Kurang ya. ternyata ya. Jadi jangan lupa 23% sekarang ya, gitu kan, gitu. Enggak 10% lagi, gitu ya. Jadi kalau dihitung tentang korban penghapus dosa, korban penghapus salah, korban ucapan ini dan sebagainya, itu ada yang menghitung bahwa itu sampai dengan 23%. Karena alokasinya tuh banyak banget gitu buat orang miskin, tapi terutama alokasinya itu orang miskin, operasional gereja, dan kehidupan si Lewi. Iya. Nah, 3 ini juga nggak boleh dibalik nih, gitu kan? Kadang-kadang kalau sekarang mungkin dibalik nih, gitu. Hidupnya si Lewi paling enak Lewi nih. dulu, gitu Lewi kan? dulu ya. Lewi dulu. Abis itu baru operasional gereja, Iya. gitu. Dan abis itu orang miskin. Iya. Orang miskin itu tentatif, gitu kan, gitu. Kalau ada sisa ya. Kalau ada sisa, gitu. Miskinnya yang mana dulu? Kenapa? Karena ini benar-benar kejadian ya, gitu ya. Saya harap bahwa ini sudah tidak terulang di gereja tersebut dan juga nggak ada lagi gereja yang melakukan seperti itu. Tapi ini dulu pernah ada salah seorang hamba Tuhan dari satu gereja itu cerita. Dia bilang gini, kemarin tim musik gereja itu sedang rekreasi, lagi rekreasi ke puncak. Ya. Tim musik rekreasi ke puncak itu karena tim musik banyak gitu ya. Habis kurang lebih 30 juta. Gereja yang bayar. Oke. Ketika tim musik Ini gereja besar berarti kalau tim musiknya banyak ya. Gereja besar gitu ya. Gereja cukup besar gitu kan. Nggak boleh disebut namanya, nggak boleh batuk juga. Gue di sini susah nih. Biasanya gue batuk gitu ya. Nah, jadi intinya habis 30 juta. Besokannya ketika mereka pulang gitu ya, ada jemaat. Jemaat ini benar-benar jemaat yang minus banget. Baik. Butuh meninggal. Untuk biaya peti, penguburan dan sebagainya itu butuh 5 juta. Dan ketika tim diakonia majuin ke gembalanya bilang, oh itu tentatif lah, gitu kan. Kemarin kita habis uang banyak 30 juta, gitu. Wow. Dan itu membuat hamba Tuhan ini yang teman saya, yang orang diakonianya bilang bahwa itu gak masuk akal, gitu kan. Ini lebih jelas kebutuhannya, gitu kan. 5 juta untuk penguburan jemaat yang miskin. Dan itu dianggap bahwa itu tentatif lah. Betul. Dan saya pikir bahwa, oh my God, gitu kan. Apakah si miskin ini karena dia bukan bagian dari tim praise and worship, lalu dia dianggap bahwa dia nggak perlu untuk dikubur? Gitu. Ya, prioritasnya jadi kebalik gitu ya. Gitu. Nah, jadi saya pikir bahwa nggak boleh ditukar. Gitu ya. Miskin akan selalu ada padamu, itu yang Alkitab katakan, itu pesan Yesus kan. Ya. Gereja juga harus memandang bahwa orang miskin adalah harta gereja, gitu kan. Kita mesti mengutamakan itu. Operasional gereja, dan tentunya adalah bagaimana hamba Tuhannya bisa makan apa enggak. Betul. Walaupun gimana pun juga kalau yang namanya gerejanya kecil, hamba Tuhannya mau cari makan sendiri di luar atau harus cari makan sendiri di luar, itu adalah bagian dari keberadaannya sebagai seorang utusan Injil. Betul. Kayak Paulus lah ya. Iya kan, gitu kan? Mencukupkan diri dengan apa yang ada. Paulus misalnya karena punya skill dalam membuat tenda gitu ya. Ada yang bilang bahwa itu kan cuma sekali gitu ya. Nggak tahu lah, terserah lah tentang hal itu. Tapi intinya adalah harus makan. Karena belum pernah dengar ada pendeta yang nggak doyan nasi gitu kan, gitu, atau nggak doyan makan gitu ya. Jadi makannya makan apa? Kan seperti orang zaman dulu ya gitu. Ngapain lu mau jadi pendeta Tim gitu? Lu mau makan batu gitu kan? Apakah sampai dengan hari ini sudah doyan batu? Belum gitu. Mungkin satu hari nanti doyan batu gitu ya. Tapi jadi kalau misalnya jemaat mulai berpikir tentang gembala gue gimana ya? Ada salah seorang dosen saya mengatakan begini. Jemaat itu perlu pemahaman gitu ya. Nah, kembali lagi seperti yang kata Pastor CJ bilang gitu, bahwa jadi bukan hanya sekedar menakut-nakuti, tetapi pemahaman. Kalau saya bisa makan telur asin 1, saya rela nggak ya saya bagi 2 dengan gembala saya? Gitu kurang ya? Kata gembalanya. Ya kurang ya gitu kan. Gitu. Gembalanya ngambil 1. Ini cerita seperti Daud dengan ini ya.
dengan Daud dan Batsheba ya gitu, ketika yang Nabi Nathan datang dan bilang bahwa ada satu Iya, orang iya, kaya iya. punya begitu banyak domba dan ada tetangganya cuma punya satu domba, apa yang dia lakukan? Diambil Iya, yang satu. Iya. Gitu kan gitu. Jadi saya pikir bahwa come on gitu kan, 23% hari ini 23% dari jemaatmu itu berapa sih gaji mereka? Gitu kan. Kita harus melihatnya bukan kepada satu hukum untuk semua, tetapi satu equity, gitu kan. Yang punya banyak, dia bisa memberi banyak. Yang punya sedikit, dia hanya bisa memberi sedikit. Ataupun dia tidak memberi, tapi semuanya di hadapan Tuhan kan sama. Betul, Iya, iya, betul. Gitu. Nah, ini ada kabar lebih gembira lagi nih ternyata dari Pastor Tim. Ternyata bukan cuma sekedar 10% ya. Tolong dicatat saudara-saudara. 23% ya. Per 23-an. Bukan per 10-an. 23% itu kuncinya. Nah, apa tadi aku jadi teringat ya, apa bukunya Pastor Tim yang Dunia Kecil yang Dilihat Yesus. Ya. Jadi kalau orang Israel ya, orang Ibrani mau panen pohon ara kalau nggak salah, dia harus guncang-guncangin pohonnya, buah-buahnya jatuh, tetapi harus ada yang tersisa. Ya. Nggak boleh semuanya, nggak boleh semuanya jatuh. Nggak boleh digebuk, Benar. ada semua jatuh. Supaya ada yang tersisa yang bisa diambil oleh orang-orang miskin. Atau juga dalam cerita Boas dan Ruth. Betul. Novela hikmat. Novela hikmat ya, ini orangnya udah pulang. Cerita Ruth dan Boas di mana memang hukum pada waktu itu mengharuskan setiap pengusaha ketika panen nggak boleh semuanya diambil, harus ada disisakan untuk dipungut, dan dalam waktu itu adalah Ruth salah satu yang memungutnya. Nah, boleh dikasih penjelasan yang lebih komprehensif, Pastor CJ? Tentang Ruth ya. Novela hikmat. Bahwa pada akhirnya fokus perjanjian lama dan perjanjian baru kepada orang miskin tuh clear sekali. Itu clear sekali. Bahwa ketika Yesus bilang bahwa orang miskin selalu ada padamu, itu kan konteksnya gini. Konteksnya ada orang yang ingin mempersembahkan, si wanita berdosa ini ingin mempersembahkan minyak narwastu di kaki Yesus untuk mengurapi sebagai persiapan kematian dan penguburan dia. Lalu si Yudas yang sebenarnya sudah mata duitan dan punya motif jelek soal duit bilang, ini sia-sia nih, seharusnya diberikan kepada orang miskin. Lalu Yesus bilang orang miskin akan selalu ada padamu. Tapi ayat itu tidak bisa digunakan untuk menegasi orang-orang miskin, atau akhirnya kita harus mendahulukan Allah di atasnya orang miskin. Bukan itu sudah beda konteks Bapak Ibu. Tapi fokus perjanjian lama dan perjanjian baru kepada orang miskin tuh clear sekali. Seklir Yesus itu adalah rabi pejalan kaki yang memilih untuk menjadi miskin demi bisa melayani orang miskin. Nudus nudum Christum sequi. Keluar lagi di kalimat ini. Dan jangan lupa loh bahwa salah satu kesepakatan antara si Rasul Paulus dengan Petrus gitu, kan sempat ada perdebatan antara Paulus sebagai rasul yang non Yahudi dengan rasul Yahudi gitu ya. Kepada siapa Injil diberitakan? Ketika mereka sepakat, salah satu poin kesepakatan mereka adalah mereka harus mendahulukan orang miskin. Jadi clear sekali kemanapun Injil diberitakan, apapun perdebatan dan perbedaannya, satu yang sama adalah Injil harus mengasihi, Injil harus memberkati orang miskin. Maka ketika persembahan diberikan kepada gereja, fokus gereja itu harus kepada orang miskin. Maka dari 100% persembahan apapun yang kamu terima, kalau 60% lebih untuk gedung, Bapak Ibu, bertobat. Atau ada persenan buat gembala lebih, tolonglah kepada Injil dan kepada Allah Anda harus mempertanggungjawabkan. Gembalanya miskin. Harus gembalanya miskin ya, makanya dia termasuk orang miskin. Oh iya. Maka dia harus memberikan, maksudnya kalau dari 100% persembahan yang dia terima, dia harus clear sekali mengalokasikan lebih banyak porsi kepada orang-orang miskin. Diakonia harus kuat. Maka tidak boleh lagi tuh ada persoalan-persoalan, ada jemaat yang tidak bisa dikuburkan karena lebih banyak porsi diberikan untuk retret pemusik. Bukan retret. Ini rekreasi. Iya, waktu itu dia teman saya yang hamba Tuhan ngomong gini, ini bukan retret loh. Tim, lu garis bawahin ya. Ini bukan retret, ini rekreasi. Tapi kan itu untuk kebutuhan healing. Ya, kalau kata anak zaman sekarang healing gitu. Itu perlu gitu, karena dalam melayani Tuhan juga perlu jiwa yang sehat. Mensana in corpore sano. Yang artinya makanya kan gini, akhirnya gereja itu punya tugas edukasi jemaat bahwa akhirnya dia sendiri sadar bahwa itu nggak sih kita berkumpul ke sini itu bukan cuma buat kita. Ini bukan social club supaya kita bisa terus sehat rohaninya. Ini tuh social club yang kalau ini atau spiritual club yang tugas kita adalah memberkati orang-orang miskin di luar sana. Kita tidak boleh eksklusif. Gitu. Betul. John Stott bilang bahwa gereja adalah klub sosial
di mana keuntungan terbesar adalah untuk non-member. Betul. Itu keren banget. gitu Iya, ya. iya. Dan akhirnya kan gereja harus jadi tempat terbuka kan. Maka kalau gereja isinya cuma itu doang atau gereja mulai alergi sama orang miskin gitu, itu sudah bukan gereja. Jadi itu Atau- apa? Atau kalau gedungmu yang mewah itu akhirnya Millionaire menghalangi orang miskin datang, atau komunitasmu yang sudah canggih dan mewah itu, atau ibadah sudah kamu lekatkan dengan image mewah, sehingga kalau kamu ke gereja kamu berpakaian pesta harus rapi buat Tuhan sehingga orang miskin enggan datang, atau ketika si orang miskin duduk di sebelahmu kamu mulai merasa kamu salah tempat. No, gereja sudah salah tempat. Bukan dia yang salah tempat. Seluruh ibadah ini sudah salah tempat. Gitu. So be very careful about this gitu. Maka akhirnya gereja harus jadi gereja yang terus terbuka dengan kemiskinan. Gereja harus gereja yang memiskinkan diri supaya dia relevan dengan kemiskinan. Itu clear. Ada perbedaan sendiri antara ketika kita sudah di luar lingkaran kemiskinan, mengartikan Injil pun sudah jauh berbeda. Contohlah doa Bapa kami, berikanlah kepada kami hari ini makanan kami secukupnya. Ya. Dilihat dari perspektif orang yang sudah terbiasa makan kenyang, ini doa sederhana. Tapi dilihat dari perspektif orang miskin, ini doa mewah. Izinkanlah kami hari ini makan kenyang Tuhan. Ya. Karena kami terbiasa lapar, berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu kan doa rintihan sebenarnya. Dan konteks Yesus mengucapkan doa itu kan diberikan kepada orang-orang yang sedang terjajah. Tapi tidak mungkin kita mengenali itu sementara kita sudah mengekskludkan diri dengan mereka yang lapar. Maka pemaknaan untuk hal yang paling sederhana doa Bapa kami harus dimaknai dari perspektif yang sama-sama menderita. Tidak mungkin gereja jadi gereja tanpa akhirnya melihat orang miskin sebagai harta. Setuju? Dan pada akhirnya kalau misalnya kita melihat kepada memberi, gitu ya. Kalau kita melihat pada memberi, ternyata fokusnya itu bukan lagi miskin atau enggak, tetapi kepada satu tubuh tadi, di mana kebersamaan. Contoh, Norwegia gitu ya dan negara-negara Skandinavia ini kan boleh dikatakan adalah negara Kristen gitu ya. Misalnya Norwegia, the King of Norway is the head of the Norway's Church gitu ya. Gitu. Kepala gereja Norway adalah raja. Kepala gereja Swedia adalah raja Swedia. Apakah orang-orang Norwegia dan Swedia ini adalah practicing Christian? I don't think so. Gitu ya. Mereka not a practicing Christian. Mereka mungkin nggak berbayar per bulan dan sebagainya, gitu kan. Tetapi Norwegia dan Swedia dan negara-negara Skandinavia ini bisa menjadi salah satu negara yang paling prosper. Oke, gitu ya, menjadi negara yang sangat prosper. Di dalam Legatum Prosperity Index yang dikeluarkan setiap tahunnya itu mengecek apakah mereka happy atau apakah mereka konten dengan kehidupan, dan negara-negara ini biasanya nomor top 10 lah gitu ya, nomor 1, nomor 5 dan sebagainya gitu. Nah, yang menarik adalah di Norwegia mereka tuh punya satu tradisi bahwa kalau ada buah-buah yang dipanen di pohon pekarangan rumahmu, itu mereka punya kayak satu tempat box gitu di luar untuk taruh buah-buah yang ada yang kamu panen, untuk taruh di situ dan semua orang yang lewat boleh makan. Oke? Nah, masalahnya kan ini bukan bisa beli atau nggak beli. Iya, Di negara yang prosperity index-nya itu sangat tinggi, mereka mampu untuk beli. Semua orang bisa beli buah Betul. sendiri. Ya kan? betul, Semua orang ya. bisa beli buah sendiri, tetapi kebersamaan Betul. itu loh. Berbaginya itu ya. Daripada di sini lompat pagar gitu ya untuk ngambil Iya, buah iya. orang gitu kan gitu. Lebih baik udah ditaruh aja gitu kan siapa Iya. yang mau ambil. Tapi kan rambutannya udah lewatin pagar. Udah lewat gitu nggak apa-apa dong Itu hak dipetik saya, gitu gitu kan. Siapa suruh gitu kan, lidah buaya gitu kan dibawa dipotong gitu kan. Dan seperti itu. Tapi nah ini ya yang kita coba bangun adalah tentang kebersamaan. Kasih akan sesama gitu kan. Jadi nggak cuma tentang masalah dia itu mampu apa enggak. Iya. Yes, kita ingin agar meringankan beban orang. Tetapi ketika semuanya sudah sama-sama kaya gitu Iya. kan. Ketika gereja saudara misalnya isinya orang kaya semua, naik mobilnya semua Ferrari gitu kan. Itu apakah dengan demikian jadi nggak ada yang murah hati? Ya kan salah juga kan gitu. Ya. Ya kan yang kita ingin tumbuh kembangkan adalah kemurah hatian. Betul. Gitu. Jadi maknanya jadi sebenarnya dalam gitu ya, bukan cuma sekedar pemberian, bukan cuma sekedar uangnya, tapi sebenarnya itu akhirnya membangun karakter. Yes. Itu kan buah roh juga gitu ya, Yes. murah hati gitu ya. Sebenarnya itu yang Yesus inginkan gitu kan di Betul. dalam kehidupan kita gitu. Nah, kalau janji iman, kan itu di mana sih di dalam Alkitab? Itu benar deh. Dari dulu sampai sekarang penasaran gitu. Nah itu apa janji iman itu gimana sih sebenarnya, emang pernah ada gitu ya di dalam sejarah? Gue mulai dulu ketika gereja mengatakan bahwa yuk kita mau Natalan, kita mau janji iman gitu ya. Gue selalu berpikir ya bahwa gue akan janji. Ya, kalau misalnya gue janji, misalnya orang tuh selalu melihat bahwa janji iman itu adalah janji yang harus ditepati.
Natalan saya mau nyumbang 1 juta karena saya udah mikir saya punya gaji kurang lebih bisa nih ya 1 juta. Saya nggak mau dong, namanya janji kan gitu kan, janji iman. Gue maunya Janjinya pakai iman lagi. iya kan? janji iman. Gue mau ngasihnya 1 M. Kalau seandainya nanti udah Desember nggak kesampaian, ya nggak apa-apa dong kan gitu. Ternyata kan namanya gue udah janji iman, ternyata nggak tercapai, bukan salah gue dong kan gitu. Salah si iman mungkin. Salah seimannya mungkin gitu ya. Gitu. Kenapa Tuhan gak memberi? Iya, gitu. Jadi kadang-kadang kita membuat janji iman sesuatu kembali lagi tadi nih, sesuatu yang sebenarnya nggak ada hubungannya, fenomena di abad sekarang ini yang kita pikir yuk kita coba cocokin dengan Alkitab, gitu kan? Karena mungkin dengar kita kolekan yuk buat Natalan, kelihatannya kurang rohani gitu kan? Persembahan Natal, aduh nggak ada juga di Alkitab. Oke, janji iman gitu kan, janji iman di mana di dalam Alkitab? I don't know gitu, nggak tahu, mungkin udah pernah dengar gitu ya sebenarnya. Enggak ada juga. Kayaknya itu barang baru memang. Honest to God. Karena gini, aku pernah mendengar dan beberapa kali diminta untuk janji iman, dan aku pernah ikut janji iman. Memang akhirnya tidak pernah ada satu ayat yang bicara soal janji iman. Pasti yang disebut adalah soal kalau kamu memberi sedikit dapat sedikit, kalau Seed kamu of faith kan gitu ya. Iya, tapi nggak ada juga loh. Apa mau ngomongin soal ini, iman sebesar biji sesawi, nggak nyambung juga dengan uang sebenarnya. Maka harus dikatakan itu praktek baru. Dan Diksi baru mungkin sebenarnya. Diksi Bukan baru. praktek baru lah, diksi baru. iya. gitu ya. Dan jelasnya gini, tidak lahir dari Alkitab, tapi Iya. lahir dari sejarah gereja gitu. Dan aku mulai curiga bahwa lahir dari sejarah gerejanya. Kalau Khotim kan melihatnya dengan cukup positif gitu. Ketika akhirnya kita Natal kurang uang, bagaimana cara melabelnya dengan rohani janji iman? Kalau menurutku, aku lebih melihatnya dari sisi ancaman. Bahwa Kamu akhirnya, kurang iman. Kalau nggak That's it. tercapai ini, kamu kurang iman. That's it. Ketika akhirnya Natal kurang uang dan dia tahu bahwa jemaat itu sudah tidak lagi mau memberi, maka dia harus punya satu dorongan yang lebih daripada sekedar Maliaki 3 ayat 10. Belalang tempur. Kan tadi belalangnya udah tuh semua udah keluar. Belalang tempur nih. Baja hitam. Iya. Tapi kan akhirnya butuh sesuatu gitu, makanya akhirnya janji iman. Dan konsep janji iman itu seperti tidak seragam dan membingungkan. Karena aku pernah dengar gini. Kamu pikirkan, kamu doakan angka yang terbersit di hatimu. Ketika angka terbersit di hati, menurutku secara psikologis kita pasti sudah merunut mengukur kurang lebih gaji gue Kemampuan segini. kita. Mengukur gini, yang tidak terlalu kecil sampai memalukan, Betul, tapi betul. tidak terlalu besar sampai Memberatkan menyengsarakan. ya. Di tengah-tengah. Jadi itu Terus yang jangan saya sampai tulis. nanti kalau misalnya gembalanya tahu, ini orang persembahannya gede nih, tahun depan gue minta lagi sama dia. Oh jangan Tuhan kan gitu. Dan janji iman itu kan harus dikumpulkan ya. Betul, betul. Jumlahnya gitu. Itu pendetanya tahu. Wow. Itu gitu kan. nggak aci banget gitu loh. Maksudnya apa sih mau ditagih? Nggak juga, dia bilang nggak ditagih untuk didoakan, please. Tapi kan ada sebuah dorongan ketika dia sudah tahu jumlahnya dan saya tidak memberi sesuai jumlahnya. Atau yang kedua, aku pernah mendengar versi lain, dan ini mungkin versi yang lebih fair seperti Khotim bilang. Angka yang terbersit gitu, dan itu harus melebihi angka yang itu harus melebihi kemampuanmu. Karena kalau sesuai kemampuanmu itu bukan Namanya iman. bukan iman. Satu, itu kurang ajar gila. Betul-betul kan, dia benar-benar memerasnya. Atau kedua akhirnya gini, ya udah gue tulis saya 200 juta padahal gaji gue cuma 10, bukan 10, 5 juta. Kalau Tuhan nggak ngasih bukan salah gue dong. Iya betul gitu. ya gue beriman Tuhan kasih 200 juta tapi nggak ngasih. Tapi kan maka akhirnya gini loh, selalu ada celah. Dan lagi-lagi itu lahir dari praktek yang ingin mendorong, memaksa dengan menggunakan nama Tuhan. Ya itu kan jangan menyebut nama Tuhan sembarangan lah ya. Betul. Ada juga yang bilang gini kan gitu, bahwa memberi kalau belum sampai sakit itu belum memberi. Oh, aku baru denger yang ini. Pengorbanan. iya, itu. Oh, sekarang kan memberi itu kasih. Iya, Kasih memberi itu kan ada kalau- pengorbanan. betul. Kalau belum sampai sakit itu belum memberi. Dia nggak tahu toleransiku terhadap rasa sakit itu sangat kecil. Tapi persuasinya bagus banget kalau pakai bahasa begitu ya. Ada banyak trik yang sebenarnya bisa dilakukan oleh hamba Tuhan untuk mengelabui jemaatnya gitu ya. Dan simpelnya gini lah, kalau sampai Natalmu mengharuskanmu menggunakan trik itu, Natalmu lah yang dikurangin. Gak perlulah kita retret jauh-jauh. Gak perlulah souvenir 200.000 satu orang. Tapi kan itu untuk menarik jiwa, kata hamba Tuhan ini begitu. Padahal enggak. Untuk menarik jiwa datang pada Tuhan. Oke, nah sebenarnya masih banyak mungkin ya pertanyaan, tapi kita harus dengarkan juga pertanyaan dari audiens. Tadi beberapa sudah terjawab ya mengenai Maliaki 3 gitu. Nah, ada pertanyaan lagi, bagaimana, karena kita tidak terlepas dari RLC, Reformasi Liturgi Church, bagaimana RLC menilai tentang perpuluhan gitu, persembahan-persembahannya gitu. Mungkin bisa dimulai dari Bapak Gembala ya. Oke. Penggembala harus. LLJ. Dulu dosen saya 23%. 23%. Jangan lupa 23%. Dulu salah seorang dosen saya yang sangat saya kagumi mengatakan seperti ini. Ketika di kelas itu semuanya bilang, tapi kan perpuluhan itu harus Pak, bla 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 bla. Dia cuma mengatakan begini. Kamu pernah nggak pikir ya?
Kalau antara uang persembahan ini untuk membeli susu buat anakmu, dan pilihannya adalah beli susu atau kasih persembahan ke gereja. Kalau kasih persembahan ke gereja nggak bisa beli susu buat anak, ya kan? Dan orang mengatakan bahwa tapi itu harus, gitu kan? Dosen saya mengatakan begini, kamu pernah nggak pikir bahwa kalau anakmu itu adalah aset kerajaan Allah? Okay? Kalau kamu nggak mampu bayar perpuluhan, tetapi kamu bisa berikan yang terbaik untuk anakmu bisa tumbuh, bisa punya minum susu, bisa sekolah dengan baik dan sebagainya, bisa cukup. Pernah nggak kamu pikir bahwa kalau satu hari nanti anakmu itu jadi pengusaha sukses, utang perpuluhanmu semua itu tuh bisa ditutup sama anakmu dalam sekali bayar, gitu kan? Gitu. Jadi kita nggak boleh melihat bahwa wah ini nggak bisa nih, ini nggak rohani nih orang ini nih, gitu kan? Tapi kan kita melihat bahwa ada hal-hal yang kita ajarkan. Makanya tadi yang Pastor CJ bilang bahwa mengajarkan jemaat untuk memberi itu bukan hal yang mudah, bukan di atas ancaman, bukan di atas untuk bilang bahwa ya kamu nggak beriman aja kalau gitu. Kamu siapa percaya bahwa Tuhan bisa mencukupi dengan apa yang 90% yang kamu punya, nggak begitu. Tetapi lebih kepada yuk digunakan dengan bertanggung jawab. Kamu punya keluarga, kamu punya kehidupan yang baik, gitu. Yang diinginkan adalah agar kamu nggak punya rasa cinta uang. Itu penting nih, gitu ya. Kita belajar memberi agar kita nggak cinta uang, gitu kan? Karena kan kalau menurut Rasul Paulus mengatakan bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang, gitu ya. Nah, dengan kita memberi itu kita menjadi satu pelatihan bagi diri kita bahwa yuk kita belajar untuk nggak cinta uang, gitu kan? Kita belajar untuk mengucap syukur, kita belajar untuk melihat kepada sesama, kita melihat kepada hamba Tuhan, ya pendeta gue bisa makan apa enggak, gitu dan sebagainya. Ini kan ada faktor-faktor yang kita pelajari lebih daripada hanya sekedar harus atau enggak, perlu atau enggak. Tapi gunakanlah uang saudara dengan sebaik mungkin, dengan bertanggung jawab. Willem Bilderdijk, filsuf Belanda, mengatakan bahwa orang-orang miskin itu akan selalu ada, tetapi Tuhan memberikan mereka makan, gitu ya. Jadi ketika memberi itu jangan berdasarkan karena ini harus, ini wajib. Tapi berilah dengan sukacita, jangan dengan duka, dengan paksa, gitu kan? Karena itu nggak mendatangkan baik buat kamu, gitu. Tapi berilah kalau kamu punya, berilah dengan sukacita. Kalau nggak punya, nggak apa-apa. Itulah sebabnya kalau di LLC kita selalu bersyukur buat yang memberikan. Dan lucunya adalah pemberian itu kan nggak harus berupa uang. Kan? Orang-orang yang membuka tempatnya untuk ibadah, gereja lain itu bingung mau ibadah di mana. Kita tuh punya beberapa opsi loh, gitu kan. Betul. Dan semua orang tuh membukakan tempat, yuk ini pakai aja tempat kami untuk ibadah, gitu kan. Orang yang memberikan dirinya, gitu kan. Orang yang memberikan segala sesuatu, yang saya pikir kan itu yang penting adalah kebersamaan, kehidupan untuk membangun bersama itu tuh penting banget. Nah, juga kalau misalnya memberi, yang nggak memberi atau memberi, Tuhan tahu, Tuhan yang punya semuanya. Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu. Dan satu hal yang kita nggak boleh lupa tetapi dalam memberi, nggak cuma untuk melatih kehidupan kita agar kita bisa memiliki kehidupan yang baik tadi, tapi kita melihat juga gini, bahwa ketika kita menabur, kita menuai. Somehow and some way, gitu ya. Ini mau dibilang ini supernatural or something like that, tapi itu yang terjadi. Ketika kita menabur, kita menuai. Okay? Kita menabur di satu tempat dan pada akhirnya kita bisa menuai di tempat yang sama. Kenapa? Karena saya pikir kalau kita menabur, kita ingat di mana kita menabur, ya kan? Kalau kita nggak ingat di mana kita menabur, itu bukan menabur, itu namanya meludah, gitu kan? Kita nggak ingat kapan terakhir kali saudara meludah, gitu kan? Gitu. Saudara nggak ingat, gitu. Tapi kalau saudara menabur, saudara ingat, karena di situ pasti saudara akan menuai, gitu ya. Jadi saya nggak mengatakan bahwa kalau saudara belum bisa memberikan persembahan, saudara nggak akan menuai. Nggak seperti itu prinsipnya. Semua yang baik datangnya dari Tuhan. Saya hanya mengatakan bahwa kalau saudara memberi, saudara juga pasti akan tetap menerima, gitu kan? Gitu. Jadi memberilah dengan apa yang saudara punya, jangan dengan apa yang saudara nggak punya. Toh kita nggak bisa memberikan apa yang kita nggak punya, ya kan? Betul. Kalau kita mengatakan bahwa saya mengasihimu, tapi saya nggak punya kasih akan diri saya sendiri, gimana caranya saya bisa berikan, ya kan? Jadi jangan sampai kita mencoba untuk memberikan apa yang kita nggak punya. Jadi LLC, saya membebaskan saudara dari persembahan. Persembahan harus diberikan dengan
sukacita Yes. dan ucapan syukur pada Tuhan. Oke. Nah, sebelum mungkin nanti ditambahkan oleh Pastor CJ, ini lanjut ke pertanyaan kedua. Mungkin agak nakal nih pertanyaannya. Ini dari audiens yang nakal. Oke. Apakah para pastor di RLC memberikan persepuluhan? Gitu. Mungkin boleh dimulai dari Pastor CJ. Saya tidak menyebutnya persepuluhan dan tidak 10%. Tetapi bahwa saya punya praktek memberi, iya. Karena saya melihat memberi itu disiplin spiritual. Ya. Dan saya juga tidak melihatnya dalam kerangka wajib atau demi berkat atau demi menolak bala. Saya melihatnya bahwa Tuhan sudah memberi, saya memberi. Jadi karena saya menerima terlebih dahulu, maka saya memberi dan saya harus memberi yang terbaik gitu. Jadi ada beberapa pos gitu. Begitu uang saya terima, besar atau kecil tidak masalah, tapi sudah ada beberapa pos. Pos kepada gereja, iya. Pos kepada ada satu yang untuk misi gitu, memberkati beberapa hamba Tuhan atau jemaat di daerah ada. Gitu, saya bareng teman-teman saya gitu. Jadi sudah ada pos-pos untuk memberinya tuh sudah ada, dan saya mewajibkan diri saya, bukan diwajibkan tapi mewajibkan diri, karena saya tahu saya itu kalau tidak diwajibkan saya akan cinta uang. Jujur saja gitu. Kalau saya tidak menaruh batas kepada diri sendiri, saya rasa saya akan beli iPhone ini, saya akan beli itu, saya akan beli apa gitu. Saya lemah lah terhadap uang, dan sebagai orang yang tahu diri lebih baik saya membatasi dengan cara itu. Dan saya memang Ini masalah konsumerisme, ingat kembali lagi pada podcast yang pertama. Oh iya, benar juga. Betul. Semua sambung menyambung ya. Itulah Indonesia. Oke, jadi saya punya gitu. Apakah memberi persepuluhan? Saya tidak menyebutnya persepuluhan karena persepuluhan biasa terikat dengan konteks kewajiban gitu dan konteks berkat, tapi tidak, saya hanya memberi because I want to give. Iya. Karena tenggang rasa iya. Terus memang ada alasan egoisnya melindungi dan menjaga diri sendiri dari cinta uang, ada. Gitu. Maka juga saya tidak melihat pemberian ini sebagai pemberian yang gila lu mulia banget. Enggak juga sih, gue egois gitu. I do it for myself. Karena saya tahu saya bisa akan terhisap dengan uang dan jadi manusia gila uang gitu. So I do it for my own benefit. When I give, I do it for my own benefit in the sense of discipline, bukan in the sense bahwa saya akan dapat uang lebih banyak, kan itu kan transaksional juga ya. Gitu. Saya tahu persis bahwa Tuhan itu bilang bahwa yang memberi menuai. Tapi kalau saya memasukkan itu ke dalam equation saya ketika memberi, itu sudah transaksional. Itu namanya Las Vegas. Itu namanya Las Vegas. Jadi apakah memberi? Iya. Apakah memberi ke gereja? Iya. Apakah ada bagian untuk orang-orang miskin? Iya. Ada bagian untuk diri sendiri? Iya. Ada bagian untuk beli gadget, ada nabung kalau memang, karena gadget ini bagaimanapun akan rusak gitu. Ada bagian untuk memberi kepada orang tua, ada gitu. Dan tidak harus nunggu besar, tapi dari kecil. Maksudnya kalau 2 juta ya 2 juta dibagi, kalau 20 juta dibagi. Having said that, teman-teman, ini praktek yang tidak mungkin bisa ditiru karena ini Chandra Julianto dalam konteks Chandra Julianto. Pertama, saya single. Saya tidak punya keluarga, anak, istri yang harus dikasih makan. Single, catat. Ini kayaknya ada tujuan lain. Tidak ada. Yang kedua, Single ladies. terus yang kedua, saya itu tinggal bareng mama, dan mama saya itu masih bekerja gitu. Ada usaha dari almarhum papa yang diteruskan, sehingga mama saya itu, saya bukan sandwich generation, that's my point. Saya tidak harus membiayai mama saya tidak harus membiayai anak di bawah saya atau istri saya hanya membiayai diri sendiri. Saya pun hidup numpang. Jadi saya nggak harus keluar biaya kos, saya tidak harus keluar biaya makan. Itu konteks yang harus dilihat. Maka saya itu sangat privilege, ya. Dan saya yang privilege ini prakteknya tidak bisa dituduh sama yang lain, iya. Maka jangan memaksa, jangan melihat, aduh saya mau kayak pastor yang itu, dia bisa memberi, kenapa saya tidak? Tidak. Kalau saya di posisi yang berbeda, mungkin prakteknya berbeda lagi. Iya. Tapi ini menarik ya, akhirnya bagaimana mempersembahkan sesuatu benar-benar akhirnya mengembalikan itu kepada nilai-nilai kebenaran. Bukan lagi karena kewajiban, bukan lagi soal 10%-nya dan lain sebagainya. Dan di dalamnya juga ada satu latihan disiplin rohani ya. Itu sangat menarik karena sebenarnya yang paling tahu juga kelemahan kita sendiri. Betul. Gitu, dan kita sometimes kita juga punya solusi gitu terhadap kelemahan kita. Jadi kalau Pastor DJ bilang saya lemah terhadap uang, oke, that's why aku harus komitmen gitu ya untuk memberikan sesuatu gitu. Aku rasa itu sebuah contoh yang baik, walaupun tadi Pastor CJ juga declare nggak mungkin semuanya sama persis kondisinya dengan Pastor CJ gitu ya. Semua punya kondisi masing-masing, semua punya semua punya keperluannya masing-masing yang kita yang paling tahu. Gitu. Tapi ada nilai-nilai di dalam persembahan itu yang kita harus hidupi. Betul. Gitu. Terakhir mungkin sebagai penutup juga dari podcast kita hari ini, kepada Pastor Tim dipersilahkan. Kalau besaran, kembali lagi bahwa nggak pernah
ada besaran yang harus segini. Nggak pernah seperti itu. Apakah pernah memberikan persembahan sampai dengan dompet kosong? Pernah. Kan ada gitu ya di satu waktu ketika tertantang gitu. Tantangan iman itu, tantangan iman gitu kan, iya, ketika biasanya di dalam satu ibadah, KKR, betul. dalam satu KKR gitu wah langsung udah pokoknya semua yang di dompet Apa yang ada di kasih. dompetmu Gitu. Semua yang ada di dompet dikasih semua gitu kan. Kenapa? Karena masih mikir bahwa ya masih punya di rekening kan gitu ya. Oh, di itu nggak ATM, boleh duit banyak. gitu ya. Kecuali kalau misalnya kosongkan ATM-mu gitu kan gitu. Belum pernah ada sih gitu. Mungkin kita coba. Kata saya gitu kan gitu. Cuma maksudnya adalah bahwa pada akhirnya kita melihat persembahan itu adalah bentuk the practice of the presence of God. Ya gitu, bahwa Allah hadir bahkan di dalam uang kita. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa uang itu baik atau jahat, enggak sih gitu ya. Kita melihat bahwa uang itu tidak memiliki karakter, tetapi menunjukkan karakter orang yang memegangnya, gitu ya. Gitu. Jadi kalau kamu memegang uang itu dengan bagaimana kamu menggunakan uang itu menunjukkan karaktermu loh. Gitu. Dan coba kalau misalnya kita renungkan, apakah karaktermu itu sudah semakin menyerupai karakter Kristus dengan cara menggunakan uang? Kalau kamu pikir bahwa enggak loh, kayaknya enggak begini loh karakter Kristus gitu. Nah makanya kita mesti bertobat kan gitu ya gitu. Karena kan kita ingin menjadi seperti Kristus. The practice of the presence of God menunjukkan karakter kita tentang bagaimana kita mengelola uang. Dan itulah sebabnya uang adalah satu cara Tuhan. Kembali lagi bahwa kalau Tuhan hadir di dalam uang saudara, uang menjadi cara Tuhan untuk memperbaiki karakter kita. Untuk melihatnya bahwa this is not all about me. Hidupku bukan cuma sekedar milikku. Hidupku sangat terbentang luas gitu ya. Spektrum kehidupan setiap orang semuanya masing-masing. Ada yang punya istrinya satu, anaknya dua. Istrinya satu, anaknya satu. Istrinya satu nggak punya anak, nggak punya istri punya anak. Istrinya 5. Anaknya satu. Well, tapi dalam artian bahwa gini, bagaimanapun kehidupan saudara, hal itu menjadi satu spektrum tentang pelatihan diri dan untuk menyadari bahwa Tuhan hadir. Bahkan di dalam uang saudara, Tuhan hadir. Tentang bagaimana cara saudara menggunakan uang, Tuhan hadir. Berkaitan dengan gereja, ini menjadi satu reflektif bersama. Gereja jangan bodohi jemaatmu. Kalau kamu bodohi jemaatmu akan tetap bodoh selamanya, gitu ya. Jemaat gitu juga jangan mau dibodohin sama gereja, gitu kan, karena kamu akan tetap bodoh selamanya. Lihatlah kepada Kristus, pengorbanannya di atas kayu salib memberikan kehidupan sehingga ini kamu bisa punya kehidupan yang lebih baik, gitu ya. Kehidupan akan semakin baik dengan kita memberikan hidup kita, terutama di belakang dari uang ini. Uang ini kan hanya simbol dari sesuatu yang lebih besar, which is your life, gitu ya. Kalau misalnya saudara masih belum bisa memberikan uang pun nggak masalah. Jangan merasa terbeban bahwa harus nih. Kalau enggak nanti saya nggak diberkati sama Tuhan. No, God itu loves you. udah nggak ada hubungannya ya. Nggak ada hubungannya gitu ya. God loves you without reservation tentang hal itu. Mari dengan uangmu gunakan yang terbaik, ya. Jangan budayakan konsumtif, budayakan agar uangmu ini bisa memberkati orang lebih banyak gitu ya. Nah hal-hal itu adalah yang penting untuk kita kembangkan bersama-sama. Oke. Baik, kalau begitu terima kasih Pastor CJ, Pastor Tim buat hari ini, luar biasa. Nantikan podcast kami berikutnya. Mungkin pertanyaannya di podcast berikutnya apakah akan ada Pastor CJ? Ya, makanya nanti kita lihat saja ya. Oh, the single lady. Bosan gak sih? Dan sebagai informasi juga, RLC ada ibadah setiap hari Minggu, minggu kedua dan minggu keempat. Info detail bisa dilihat di Instagram kami, Reformasi Liturgi. Nantikan program-program kami berikutnya, Sheila, kayak banyak aja programnya. Gitu. Pantengin story, nanti kita buka siapa tahu buat pertanyaan buat podcast berikutnya. Oh iya, kalau ada pertanyaan bisa kirim ke Instagram ya. Atau ada ide-ide tentang podcast? Boleh banget. Oke, kalau begitu terima kasih. Bye. Bye. U-Talks, percakapan sumbang.